Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku, kita bisa berjumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 9. Semoga kalian semua tetap sehat dan menjaga kesehatan kalian sesuai dengan protokol kesehatan. Meskipun kita pelajaran lewat daring, Bapak berharap kalian tetap mengikuti pelajaran dengan baik, dengan memperhatikan apa yang disampaikan oleh para Bapak Ibu guru. Anak-anakku, kali ini pembelajaran PAI kelas 9 yang pertama yaitu meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Apa optimis itu? Apa ikhtiar? Dan apa tawakal itu? Mungkin kalian sudah tahu, cuma belum bisa menyampaikan apa arti optimis, ikhtiar, dan tawakal. Optimis adalah orang yang selalu berpengharapan baik dalam menghadapi segala hal dan persoalan. Kamu mempunyai tujuan dan mampu atau pasti bisa untuk meraihnya, itu adalah sikap optimis. Kenapa ada sikap optimis? Karena diperlukan dalam kalian meraih kesuksesan. Itu optimis. Jadi harus optimis kita. Terus kebalikannya optimis adalah pesimis. Jadi belum dilakukan tapi sudah menyerah, itu adalah pesimis. Dalam hidupnya tidak akan mengalami kemajuan karena dia khawatir akan memperoleh kegagalan. Jadi orang pesimis itu mau berjalan takut ini, mau melakukan ini takut itu, ya itu pesimis. Jadi kita tidak boleh mempunyai sifat pesimis. Karena apa? Kalau kita pesimis, kita tidak akan bisa meraih kesuksesan. Jadi kalian semua saya harapkan harus mempunyai sifat optimis. Apa yang kamu inginkan itu diraih, dikerjakan. Kalau kamu jatuh atau gagal untuk pertama, bangkit lagi. Jangan sampai udah saya lakukan tapi kok gagal, mari wes, itu tidak boleh. Jadi apapun yang terjadi, apapun kondisinya saat ini, yakinlah itu yang terbaik bagi kita menurut Allah. Orang optimis dan orang pesimis itu punya perbedaan. Jadi orang optimis itu kegagalan adalah suatu proses pembelajaran akan hasil yang lebih memuaskan. Jadi untuk gagal pertama, bangkit lagi, gagal pertama, bangkit lagi, seterusnya sampai cita-citanya atau tujuannya itu tercapai, itu optimis. Tapi kalau orang pesimis, gagal satu kali dan dia merasa tidak mampu dan ditinggalkan, itulah orang yang pesimis. Jadi jangan sampai menjadi orang pesimis. Terus, orang optimis suka keluar dari zona nyaman untuk menghadapi tantangan yang akan membuat satu kemajuan dalam dirinya. Jadi kamu jangan sampai zona nyaman, wes aku gini itu enak, padahal belum mencapai tujuan yang kamu inginkan. Jangan sampai, karena suatu saat zona nyaman itu akan berubah menjadi zona tidak nyaman, ya. Jadi selalu memperbaiki diri bagaimana untuk meraih kesuksesan. Tapi kalau orang pesimis, zona nyaman sudah cukup, tantangan hanya untuk orang yang tak berpikiran. Jadi mereka yang pesimis itu biasanya itu ayo urip, gak bisa berkembang lah, jangan sampai. Jadi saya harapkan kalian tetap berkembang dan memikirkan untuk tujuan yang kamu inginkan. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak mungkin di dunia ini. Kalau kamu berusaha, insya Allah Allah akan membantu kamu. Tapi kalau kamu diam saja, maka Allah tidak akan membantumu. Kita tidak mungkin mempunyai uang kalau kita tidak bekerja. Kita tidak akan mempunyai karya kalau kita tidak membuat karya. Nah, itu kita harus optimis. Kemudian yaitu ikhtiar. Ikhtiar secara bahasa yaitu artinya memilih. Menurut istilah, melakukan sesuatu kegiatan dengan maksud untuk memperoleh suatu hasil yang dikehendaki, itu ikhtiar. Jadi memilih. Kenapa kita harus membiasakan diri untuk berikhtiar? Pertama, agar kita giat dan bersemangat dalam melakukan sesuatu hal atau suatu usaha. Kemudian tekun dalam melaksanakan suatu tugas yang diamanahkan kepadanya. Tidak mudah putus asa apabila menghadapi kesulitan. Memiliki semboyan bahwa kerja keras untuk mencukupi kebutuhan lebih mulia daripada meminta. Ya, itu perlu diperhatikan. Kemudian tawakal. Pengertian tawakal yaitu berserah diri. Menurut istilah, berserah diri kepada Allah atau menyerahkan suatu urusan kepada kebijakan Allah yang mengatur segala-galanya. Itu tawakal. Jadi kita berserah diri kepada Allah. Apa yang kita lakukan sudah maksimal untuk keputusannya Allah yang menentukan, itu namanya tawakal. Jadi kita tidak boleh putus asa kalau pekerjaan kita belum tercapai. Perintah tawakal ada dalam surat Ali Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza 'azamta fatawakkal 'alallahi innallaha yuhibbul mutawakkilin.
Artinya, kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakal. Nah, berikut ini contoh tawakal. Ayah dan ibu Ahmad adalah petani kecil. Ia sangat mendambakan agar Ahmad kelak menjadi anak yang soleh, yang cerdas. Sebagai muslimin dan muslimat yang taat beragama, setiap hari mereka selalu berdoa dan tawakal kepada Allah. Semoga keluarganya hidup tentram di bawah ridha Allah. Di sini ada tindakan tawakal. Tawakal itu berserah diri. Kenapa berserah diri? Ayah dan ibunya sudah bekerja mencari uang dan dia sudah berdoa. Nah, untuk hasil akhirnya Allah yang menentukan, itu namanya tawakal. Banyak dalil tawakal dalam Al-Quran. Salah satunya juga dalam surat At-Taubah ayat 51. Dan hanya kepada Allah orang-orang beriman harus bertawakal. Ataupun dalam hadis, ya Allah, hanya kepadamu aku berserah diri, hanya kepadamu aku beriman, hanya kepadamu aku bertawakal. Lebih banyak dalil-dalil Al-Quran maupun hadis yang menerangkan tentang tawakal. Mungkin itu dulu pembelajaran kali ini. Saya harapkan kalian semua mencatat, memahami apa pengertian optimis, ikhtiar, dan tawakal. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Semoga kita tetap sehat dan dilindungi oleh Allah, dan semoga corona cepat hilang. Assalamualaikum.